Judul khotbahnya adalah Let's Make Our Way to the Other End. Mari kita melangkah ke tempat, ke sisi yang lain. Judul khotbah saya diambil dari kerinduannya Tuhan, mengajak umat Tuhan, mengajak murid-murid, mengajak setiap kita, mari kita bertolak ke seberang. Amin. Tuhan mau bawa saudara ke tempat yang lebih dahsyat, lebih baik, lebih hebat. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 22-nya dikatakan apa di sana? Udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka apa? Marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Tuhan mengajak mari kita bertolak ke sisi yang lain, ke seberang. Dalam teks lain, to the other end, kepada ujung cerita yang beda sama yang kita pikirkan. Tuhan punya hal-hal dahsyat buat hidup kita. Ajak kita berpindah dari sakit ke sembuh, katakan amin. Amin. Ajak kita berpindah dari utang-utang kepada kelimpahan, dari stres kepada sukacita. Amin. Nah, kalau saudara ikuti Lukas 8, berpindah atau bertolak ke seberang, ada apa di seberang danau sana? Kalau saudara ikuti, ke seberang itu ke Gerasa. Gerasa itu ada apa di sana? Jangan ditampilkan dulu. Ke Gerasa ada apa di sana? Di Gerasa ada orang yang stres. Ada orang yang sedang kerasukan setan. Ada orang yang kerasukan 2000 setan, legion. Ada orang kerasukan setan. Di Gerasa itu ada pekuburan. Di Gerasa itu bukan tempatnya orang Yahudi. Makanya di sana ada yang piara babi untuk dimakan. Karena orang Yahudi nggak makan babi. Itu bukan tempat untuk orang Yahudi pergi, berkunjung. Makanya kalau saudara pelajari kisah ini, waktu Yesus melangkah khotbah kemana-mana, biasanya orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi pada waktu Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu, untuk di kisah ini, bertolak ke seberang, nggak ada yang ikut dengan perahu lain mengikuti Yesus. Biasanya selalu ada yang ikut Yesus. Karena Yesus mengajak mereka di luar kebiasaan mereka. Di seberang, di tempat orang, bukan tempat orang-orang Yahudi, bukan tempat bangsa Yahudi, tapi bangsa-bangsa lain, yaitu saudara dan saya. Amin. Di tempat orang yang mungkin mengalami kehampaan, keheningan, Tuhan mau kunjungi. Ini next slide. Saya menulisnya seperti ini. Ke Gerasa, yaitu Yesus hadir bagi setiap orang yang sedang mengalami kehampaan, keheningan, kehancuran. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang kau hadapi, tapi Yesus peduli kepada orang-orang yang sedang hancur, sedang stres, sedang takut. Amin. Lalu apalagi ke Gerasa, ke ujung yang lain. Orang nggak biasa pergi ke Gerasa, ngapain jalan-jalan ke Gerasa, ke pekuburan. Tapi di luar ekspektasi, sampai di sana Yesus mau kasih lihat bahwa orang yang gak waras itu ketemu Yesus jadi waras. Yang tadinya gak berpakaian diikat, jadi gak perlu lagi diikat. Karena gak teriak-teriak, sudah waras pikirannya dan sudah berpakaian. Yesus, saya mencatat, Yesus mengajak kita untuk lihat ujung cerita yang di luar kebiasaan orang. Ujung cerita yang jauh lebih baik, yaitu tentang pemulihan. Tuhan mau ajak saudara ke seberang, karena Tuhan mau ajak saudara lihat mujizat, lihat Tuhan pulihkan, lihat kebaikan Tuhan. Amin. Saya menarik di ayat 22 dibilang begini, ada kata marilah kita. Kata marilah kita menunjuk bukan sendirian ke seberangnya. Ada Tuhan yang hadir bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan, next slide, menyebabkan tidak peduli sebesar apapun badai nanti di depan. Tidak peduli sebesar apapun angin di depan sana. Selama saudara di satu perahu yang sama bersama Yesus, selama di perahu kehidupanmu ada Yesus, kamu gak akan tenggelam. Ekonomimu gak akan tenggelam. Bisnismu gak akan tenggelam. Amin. Kesehatanmu gak akan tenggelam. Karirmu gak akan tenggelam. Selama di perahumu ada Yesus. Tidak peduli badainya besar, anginnya besar, bersama Yesus kamu gak akan tenggelam. Amin. Yuk kita selesaikan dulu ceritanya di ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar,
Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saya nggak tahu nih di tempat ini, mungkin ada di antara setiap kita yang lagi bilang, Pak Pendeta itu keadaan saya. Bisnis saya itu lagi kemasukan air. Berpotensi tenggelam dan ada dalam bahaya. Kesehatan saya tuh dokter bilang nggak bisa sembuh. Kemasukan air yang banyak. Saya lagi kewalahan. Karena mereka lagi kewalahan. Ayat 24. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia. Membangunkan Yesus. Katanya apa? Guru, guru kita binasa. Ia pun bangun. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu jadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Dengar baik, sore ini Tuhan bawa saudara ke tempat ini karena Tuhan mau bangun kepercayaanmu. Karena Tuhan mau bangun imanmu. Saya beriman, saya percaya perkataan saya akan dipakai Tuhan untuk membuat saudara jadi lebih percaya, lebih beriman lagi sama Tuhan. Amin. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Siapa sih Yesus sampai angin, air taat kepadanya? Siapa orang yang ajak kita bertolak ke seberang? Siapa pribadi yang ajak kita bertolak ke seberang? Siapa pribadi yang mau ada di perahu kehidupan kita? Siapa sih Yesus itu? Siapa gerangan orang ini? Saya tulis, Yesus adalah pribadi yang melangkah ke dalam badai. Dia ajak murid-muridnya, ayo kita bertolak ke seberang. Saya percaya Yesus tahu di tengah perjalanan akan ada badai. Tapi kabar baiknya, Yesus nggak menghindari badai. Yesus ajak murid-muridnya untuk melangkah ke dalam badai. Gini deh, badai itu gambaran masalah, tantangan. Yesus ajak saudara bukan untuk menghindar dari masalah. Bukan untuk lari dari masalah. Bahkan saya percaya kalau ada di antara kita yang lagi sembunyi untuk hadapi masalah, sore hari ini Yesus lagi ajak saudara, jumpai saudara, dan Yesus ajak saudara, yuk hadapi masalahnya, yuk masuk ke masalahnya, ayo kita beresin masalahnya. Amin. Yesus lagi ajak kita masuk ke dalam badai. Badai itu kadang-kadang menakutkan, mengerikan. Tapi saya mencatat tentang badai seperti ini. Next slide. Badai mungkin menguji kita, buat kita gentar, takut, cemas. Tetapi hanya dengan melewati badai, mana next slide? Hanya dengan melewati badai, kita akan menemukan apa? Potensi tersembunyi kita dan mencapai keberhasilan yang lebih besar. Hanya lewat badailah saudara akan tahu seberapa hebat potensi yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Potensi itu keluar ketika saudara hadapi masalah, bukan menghindar dari masalah. Ketika saudara melangkah ke dalam badai, Yesus itu ajak murid-muridnya melangkah ke dalam badai. Saya kasih contoh di perjanjian lama, Daud disuruh papahnya antar roti ke kakak-kakaknya di depan medan peperangan. Daud taat sama papanya, lalu antar roti ke depan medan peperangan. Di depan medan peperangan, Daud menemukan orang-orang Israel seringkali bersembunyi dan ketakutan ketika tentaranya, pasukan terbaiknya, orang terbaiknya dari orang Filistin, pahlawannya orang Filistin yang tinggi besar, namanya siapa? Ya, Goliat ya, bukan gorila. Gorila juga gede, tapi ini Goliat. Raksasanya orang Filistin keluar tampil dan biasanya menantang. Pilih satu orang dari bangsamu, kita berantem, kita bertarung. Kalau saya menang, kalau saya kalah, saya akan jadi budakmu. Tapi kalau saya menang, kalian jadi budak saya. Dan orang-orang Israel karena melihat Goliat jadi gorila lagi, gorila nih. Goliat tinggi besar, perkataannya seperti badai intimidasi gitu.
Mana mungkin kita lawan dia tinggi, gede, pakai baju perang, jago berantem, jago bertempur. Pilih satu, satu lawan satu kalah. 1 lawan 1000 deh, boleh gitu kan. Tapi dia tantang 1 lawan 1, nggak mungkin. Tapi Daud dengar tantangan itu, ini kan badai, ini kan masalah yang besar, yang nantang orang yang tinggi besar. Daud bilang siapa itu orang yang gak bersunat, orang yang gak punya perjanjian sama Tuhan. Dia minta izin sama Saul untuk dia hadapi Goliat. Dia minta izin sama Saul untuk dia melangkah ke dalam badai. Tahukah saudara, ketika dia melangkah ke dalam badai, hanya dengan ketapel dan 5 batu licin dari sungai Yordan menyebut nama Tuhan, Goliat dikalahkan. Kalau dia gak melangkah ke dalam badai itu, dia gak tahu seberapa hebat potensi yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Ada potensi kemenangan yang Tuhan taruh di dalam dirinya ketika dia melangkah atau menghadapi masalah, melangkah ke dalam badai. Di situ terlihat potensi yang Tuhan taruh. Saya mau bilang, jangan takut sama badai di hidupmu. Tuhan ajak saudara, nggak sendirian, hadapi masalahmu, hadapi badai, dan kau akan temukan benih atau kekuatan potensi yang Tuhan taruh di dalammu, bukan untuk dikalahkan masalah, tapi untuk menang atas setiap masalah. Lebih dari pemenang. Yuk, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya saya mencatat kalimat berikutnya, jangan pernah takut melangkah ke dalam badai, karena itulah tempat di mana keajaiban. Jangan pernah takut hadapi masalah, karena itu adalah tempat di mana terjadi keajaiban. Jangan pernah takut hadapi tantangan, karena itulah tempat di mana terjadi mujizat, keajaiban. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego diintimidasi. Kalau kamu nggak nyembah patung buatan Nebukadnezar, dilempar ke dalam api, dilempar ke badai api yang 7 kali lebih panas. Mereka nggak takut untuk ada di tengah-tengah badai atau di tengah-tengah api itu, karena justru ketika mereka masuk melangkah ke dalam api itu, di tengah-tengah api itu, di mana tempat keajaiban terjadi. Rambutnya nggak terbakar, pakaiannya nggak terbakar, semuanya baik-baik saja. Ada pribadi keempat menyertai di sana, gambaran tentang Yesus hadir. Kamu nggak sendirian hadapi masalah. Hari ini Tuhan sedang ajak di perahu yang sama, di perahunya Yesus. Kamu masuk ke dalam badai, kamu lihat kemenangan, amin, dan kamu lihat mujizat. Yuk, kita boleh tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Siapa gerangan orang ini? Yesus ini. Yesus yang ajak kita melangkah ke dalam badai, tapi Yesus yang ajak kita terobos badai, menerobos badai sampai ke seberang. Yesus yang ajak saudara untuk lolos atau keluar dari masalah, keluar dari badai. Saya mau bilang, Tuhan rindu saudara keluar dari masalahmu. Amin. Tuhan mau saudara menerobos badai itu. Amin. Bersama Tuhan saudara bisa menerobos badai dan sampai ke seberang. Orang Israel di perjanjian lama ketika diperbudak di tanah Mesir, Keluaran 2 mencatat mereka tidak berdaya dan mereka teriak sama Tuhan. Mereka minta Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitan mereka. Waktu mereka teriak, Tuhan hadir di tengah kesulitan mereka. Keluaran 3 Tuhan utus Musa, dan Tuhan berfirman kepada Musa, kasih tahu orang Israel. Kalimatnya seperti ini. Yuk kita buka Keluaran 3 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta aku sudah mengindahkan kamu, atau aku sudah memperhatikan kamu. Juga apa yang dilakukan kepadamu aku tahu apa yang orang perbuat bagimu. Aku tahu kamu diperlakukan gak adil. Teriakmu udah kedengeran di telingaku, kata Tuhan. Aku sudah mendengarkan dan aku sudah memperhatikan. Lalu di ayat 17 saya suka nih. Ayat 17 Tuhan bilang apa? Jadi aku berfirman, baca yang keras, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Amin. Siapa yang punya masalah? Boleh angkat tangannya. Yang punya masalah. Oh, punya masalah semua.
Iya, nggak apa-apa. Saya juga ada masalah. Perkataan yang sama keluar dari mulutnya Tuhan di sore hari ini. Aku mau menuntun kamu keluar dari masalahmu. Amin. Tuhan kita Tuhan yang mau tuntun kita keluar dari masalah. Yesus kita adalah Yesus yang bawa murid-muridnya melangkah ke dalam badai, tapi menerobos badai, keluar dari badai. Amin. Tuhan bawa saudara untuk hadapi masalahmu dan keluar dari masalah. Saya suka dikatakan seperti ini, menuju. Sama-sama bilang menuju. Yuk kita baca, ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara boleh cek, di Keluaran 2, mereka hanya minta dibebaskan dari perbudakan. Tapi setiap kali kita minta kepada Tuhan, Tuhan gak pernah kasih pas-pasan. Tuhan selalu kasih lebih. Mereka minta dilepaskan dari perbudakan, Tuhan bawa mereka bukan cuma lepas dari perbudakan, mereka masuk di tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara mungkin minta hari ini bebas hutang, tapi saudara akan dibawa Tuhan bukan hanya bebas hutang, saudara akan dibuat kelimpahan. Saudara bukan hanya dibuat sembuh, saudara akan dibuat bugar sama Tuhan. Saudara bukan hanya dipulihkan keadaan karirmu, saudara akan diangkat naik jadi kepala bukan jadi ekor. Amin. Tuhan akan berkati hidupmu. Amin. Kamu bukan hanya keluar dari masalah, tapi kamu akan lihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan tunjukkan di hidupmu. Amin. Siapa sih Yesus ini yang ada di perahu itu? Yesus yang membawa murid-muridnya melangkah ke dalam badai. Dia Yesus yang membawa murid-muridnya menerobos badai. Dia Yesus yang mengajar murid-muridnya tidur di tengah badai. Tadi kan saudara udah baca, waktu ada badai Yesus ngapain? Yesus tidur. Masalahnya gimana Yesus bisa tidur di tengah badai? Saya percaya Yesus tahu perkataannya adalah perkataan Bapaknya. Waktu dia bilang, mari kita bertolak ke seberang. Teks lain bilang, kalimat Yunaninya tuh suatu kepastian, kita pasti sampai ke seberang. Kita pasti sembuh, kita pasti pulih, kita pasti diberkati. Kita pasti lolos. Jadi suatu kepastian. Yesus itu percaya firman-Nya ya dan amin. Untuk saudara bisa tidur di tengah badai, saudara harus percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Saudara harus tahu bahwa Allah adalah kasih. Saudara harus tahu bahwa Allah tidak bisa dihentikan hanya karena keadaan-keadaan yang ada di sekitarmu untuk bisa berbuat baik kepadamu. Dia adalah pribadi yang tidak pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Kalau saudara tahu ini, saudara bisa tidur di tengah badai. Kalau saudara ikuti kisah ini sebelumnya, Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki yang belum makan. Kalau sebelumnya lagi kita mundur, Yesus baru saja mendengar bahwa sepupunya Yohanes dipenggal kepalanya. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Sebagai 100% manusia, Yesus kehilangan sepupunya, keadaan hatinya lagi baik-baik atau nggak baik-baik? Lagi sedih, lagi kehilangan sepupunya. Tapi waktu dia hatinya nggak baik-baik, lihat 5.000 orang laki-laki belum makan, keadaan hatinya yang nggak baik-baik itu, yang mungkin lagi sedih, lagi hancur hati, tidak menghentikan sifatnya untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang yang datang kepadanya. Amin. Saudara harus tahu, Tuhan telah berfirman di dalam Mazmur, 2 slide setelah ini boleh ditampilkan, Mazmur 33 ayat yang kelima, versi bahasa Indonesia masa kini. Alkitab bilang, seluruh bumi penuh dengan kebaikannya. Amin. Seluruh bumi penuh kebaikan Tuhan. Bagaimana saudara bisa tidur kalau dengar hari ini harga beras naik terus? Dan betul kan, naik terus kan? Naik terus tembus 14.000 yang tadinya di bawah 10.000. Harga bawang putih dari 20.000 sekarang udah naik 30.000. Ini pendeta apa tukang sayur sih? Kok tahu? Iya, teman saya kerja di bagian pangan. Jadi saya tahu informasinya, salah satunya dari dia. Bensin naik, beras naik, bawang putih naik, yang lain-lain naik, gajinya naik gak?
Ini badai artinya nih. Ini masalah nih. Nah saya mau bilang, masalahnya adalah, satu slide sebelum ini, masalahnya adalah bukan ada atau tidak adanya badai, ada atau tidak adanya masalah. Setelah ini, nah, masalahnya bukan ada atau tidak adanya masalah, ada atau tidak adanya badai, tapi adalah apa yang kita percaya ketika ada badai, ketika ada masalah. Itu buat kita bisa tidur. Boleh terserah harga-harga naik, tapi saya mau bilang, buat kita yang percaya Yesus, kita punya janji seluruh bumi penuh kebaikan Tuhan. Saudara mau tinggal di negara termiskin sekalipun, engkau percaya bahwa seluruh bumi penuh kebaikan Tuhan, hidupmu penuh kebaikan Tuhan, keluargamu penuh kebaikan Tuhan, kamu bisa tidur bahkan di tengah badai. Amin. Terserah harga naik, gaji nggak naik, saudara bisa tidur kalau saudara tahu di keuanganku penuh kebaikan Tuhan. Amin. Masalahnya bukan ada atau tidak adanya badai. Masalahnya apa yang kau percaya ketika ada badai. Kita percaya bumi penuh kebaikan Tuhan, hidup kita penuh kebaikan Tuhan, keluarga kita penuh kebaikan Tuhan, kesehatan kita penuh kebaikan Tuhan, karir kita penuh kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa percaya janji Tuhan ya dan amin, itu yang buat kita bisa tidur. Waktu kita bisa tidur, kita bisa bermimpi. Siapa yang dibilang pemimpi di Alkitab? Yusuf. Sebelum dia mimpi, dia bisa tidur. Maksudnya apa sih Pak Pendeta? Ya dia bisa rest. Dia bisa slow aja. Kalau bahasa anak-anak muda, anak saya bilang slay aja katanya. Slay aja gitu kan. Kenapa? Karena Yusuf tahu dia disayang bapaknya. Karena Yusuf tahu bahwa bapaknya berbuat baik kepada dia. Karena Yusuf tahu dia dibuatin jubah maha indah. Dia bisa tidur dan dia bisa mimpi. Waktu dia bisa mimpi, mimpinya gak dikecewakan, mimpinya jadi kenyataan. Kalau engkau tahu Tuhan gak pernah berhenti berbuat baik kepadamu, bahkan seluruh bumi penuh dengan kebaikan Tuhan, hidupmu penuh kebaikan Tuhan, masalah ada, tantangan ada, saudara bisa tidur. Waktu saudara bisa tidur, saudara bisa berharap, saudara bisa bermimpi. Waktu saudara berharap, Alkitab katakan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Orang yang beriman akan lihat imannya jadi kenyataan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya tadi yang angkat tangan bilang saya punya masalah, boleh angkat tangan lagi yang punya masalah. Jadilah seperti Yesus. Kalau ada masalah, tidur. Tidur. Bilang kanan kirinya, kalau ada masalah rebahan aja gitu. Tidur. Ya seneng ya tidur ya, bukan tidur gitu. Tidur hatinya. Rest, percaya Tuhan selalu berbuat baik. Seluruh bumi penuh kebaikan Tuhan. Kota Bogor penuh kebaikan Tuhan. Bisnismu penuh kebaikan Tuhan. Anak-anakmu masa depannya penuh kebaikan Tuhan. Rumah tanggamu penuh kebaikan Tuhan. Toko daganganmu penuh kebaikan Tuhan. Hidup kita penuh kebaikan Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sama-sama bilang hidup saya penuh kebaikan Tuhan. Oh kalau saudara tahu ini ada badai, tidur. Percaya sama saya. Yesus bisa tidur di tengah-tengah badai karena dia tahu Bapaknya berbuat baik kepada dia. Amin. Siapa gerangan orang ini? Siapa gerangan Yesus yang ada di perahu itu? Dia adalah Yesus pribadi yang berkata kepada badai. Yesus bukan bicara tentang badai. Murid-murid yang bicara tentang badai bangunin Yesus. Guru, airnya udah masuk, ada badai. Kita bisa binasa. Tapi Yesus tidak bicara tentang badai. Yesus bicara kepada badai. Dan Yesus ajak murid-muridnya di perahu itu supaya murid-muridnya belajar. Kalau ada badai, bukan bicara tentang badai. Bicara kepada badai. Jangan jadi termometer, tapi jadi termostat. Termometer apa? Pengukur. Jangan ukur suhu keadaan hari ini. Waduh, harga BBM naik, bawang putih naik kata Pak Pendeta, itu tukang sayur atau pendeta nggak tahu deh pokoknya. Harga beras naik, harga cabai naik, gaji nggak naik, waduh ini kacau. Sama kayak murid-murid, airnya udah masuk, anginnya kenceng,
Nggak menghasilkan apa-apa, saudara jadi termometer. Ngukur suhu. Wah, suhu politik nih lagi memanas. Oh, suhu ekonomi saya, suhu dagangan saya nih. Oh, nggak ada yang beli. Susah banget nih. Ngomong tentang badai, ngomong tentang masalah. Ukur suhunya. Oh, suhunya memanas. Jangan jadi termometer. Yesus nggak jadi termometer. Yesus jadi termostat. Apa termostat? Pengatur suhu. Tadi yang datang duluan pagi antara duta atau Hegi biasanya ke sini. Kalau buka pintu gereja nih pagi-pagi nggak dingin, pengap. Karena kan nggak ada jendela nih, pengap nih. Panas lah, agak sedikit panas, hangat ke arah panas. Ruangan semuanya hangat ke arah panas. Mereka nggak telepon saya dan bilang gini, Pak Mario, ini gereja panas banget. Mereka nggak jadi termometer, mereka tahu suhunya panas. Mereka segera nyalain sikring listrik di belakang. Mereka pegang remote-nya. Untuk sentuh remote-nya dan atur, karena di dalam AC itu ada termostat pengatur suhu. Diatur suhunya. 16 derajat, 16 derajat, 16 derajat. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Maka ruangan yang tadinya panas, tunggu sebentar. Lalu mengikuti pengaturan yang sudah diatur oleh termostat. Demikian keadaan yang ada di hidupmu. Wanita pendarahan 12 tahun, dia nggak ngomongin pendarahannya. Tapi dia ngomong, kalau ada Yesus datang, ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia lagi atur termostat. Dia lagi atur keadaannya, setting keadaan yang akan terjadi. Dia bukan ukur keadaan yang sedang terjadi. Dia lagi ucapin yang akan terjadi, aku akan sembuh. Dokter bilang nggak ada obatnya. Dokter bilang belum ditemukan obatnya. Terserah dokter bilang belum ditemukan obatnya. Saya nggak mau ukur seberapa parah sakit penyakit saya. Saya nggak mau ukur seberapa panas situasi kesehatan saya. Saya mau jadi termostat. Saya mau katakan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tidak ada sakit yang tidak ditebus di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Yesus kasih tubuhnya darahnya. Oleh bilur darah Yesus aku sudah sembuh. Dan tidak sedikit orang-orang yang di Tiberias, dokter angkat tangan, oleh bilur darah Yesus sembuh. Amin. Jangan jadi termometer, tapi jadi termostat. Jangan berkata tentang badai, tapi berkata kepada badai. Di sore hari ini Tuhan bawa saudara ke sini. Bukan hanya buat hibur saudara dengan perkataan-perkataan motivasi pendeta. Tapi Yesus bawa saudara untuk dengar firman ini sebagai sebuah ajakan untuk engkau percaya sama Tuhan. Percayakan ekonomimu, percayakan toko daganganmu, percayakan hidupmu sama Tuhan. Karena Tuhan mau saudara naik ke perahunya Yesus. Walaupun perjalanannya kayaknya aneh, kok ke pekuburan, padahal di pekuburan melihat mujizat. Kok aneh? Orang udah ngomongin sampai bukan sekali dua kali, berkali-kali. Tapi Tuhan suruh ampuni, doakan, berkati, beliin dia makan. Lakukan aja. Karena Tuhan mau saudara melangkah ke dalam badai, menerobos badai, tidur di tengah badai, berkata kepada badai, dan sampai di seberang. Sampai di tempat yang namanya saudara lihat mujizat. Waktu saya pelajari kisah ini, ada orang-orang juga yang bersama Yesus saat itu dan murid-murid, ada perahu juga di sana. Tapi mereka memilih untuk enggak ikut Yesus. Ikut Yesus itu butuh yang namanya percaya. Dan Tuhan sedang ajak saudara, Tuhan sedang yakinkan saudara, saudara diajak ke seberang sama Tuhan. Saudara diajak ke ujung cerita yang lain. Saudara diajak sama Tuhan, karena Tuhan punya solusi buat semua masalahmu, ke arah yang berbeda, ke sisi yang lain, ke sisi mujizat. Tapi Tuhan gak paksa. Kekristenan bukan agama. Maka di akhir khotbah saya ini, saya pastikan ini adalah sebuah ajakan Yesus. Jangan cuman ke gereja lalu pulang jadi sama lagi, khawatir lagi, cemas lagi. Tapi biarlah di momen sore hari ini, apa yang diomongin pendeta di depan menjadi sebuah ajakan dari Yesus untuk saya dibawa
lihat berkat, lihat mujizat. Untuk saya berani percayakan cara-cara bisnis saya, cara saya memperlakukan orang, cara-cara saya untuk melangkah seperti yang Yesus ajarkan. Karena Yesus pasti bawa kita ke seberang. Amin. Kalau ini jadi doamu, kalau ini jadi percayamu, biarlah sebentar kita nyanyikan pujian ini. Jadi ungkapan yang kita mau bilang sama Tuhan. Tuhan, aku mau percayakan karirku kepadamu. Tuhan, aku mau percayakan bisnisku kepadamu. Tuhan, aku mau percayakan anak-anakku kepadamu. Tuhan, aku mau percayakan hidupku kepadamu. Sehingga kita bisa nyanyi pujian ini sebagai ungkapan kita percaya sama Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Boleh